Saudara, air hujan di kota Surabaya disebut-sebut tercemar mikroplastik. Temuan mengejutkan ini diungkap dari hasil penelitian Ekoton atau Ecological Observation and Wetlands Conservation di 7 lokasi di kota Surabaya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya mengklaim telah melakukan upaya maksimal untuk mengatasi persoalan ini. Dari hasil penelitian oleh Ecological Observation and Wetlands Conservation atau Ekoton, terungkap air hujan di kota Surabaya tercemar mikroplastik. Peneliti air hujan yang telah dilakukan sejak tanggal 11 hingga 14 November 2025 dengan mengambil sampel di 7 lokasi kota Surabaya, yakni Dharma Wangsa, Ketintang, Gunung Anyar, Wonokromo, HR Muhammad, Tanjung Perak, serta Pakis Gelora. Seluruhnya ditemukan tercemar mikroplastik. Temuan terbanyak adalah di wilayah Pakis Gelora, di mana dalam 1 liter air hujan mengandung 356 partikel mikroplastik. Menurut peneliti Ekoton, pencemaran mikroplastik pada air hujan dipicu aktivitas pembakaran sampah plastik serta gesekan ban kendaraan dengan aspal. Ya, kita menemukan mikroplastik dalam air hujan di 3 kota ya. 1 Malang, 2 Surabaya, 3 Gresik. Kemudian ini yang tertinggi salah satunya ada di Surabaya. Jadi di Surabaya itu kita mengambil di 7 lokasi. Paling tinggi itu di Pakis Gelora. Partikelnya dalam 1 liter kita temukan kurang lebih sekitar 356 partikel per 1 liter air. Ini sangat banyak. Ini menunjukkan bahwasannya memang di sana aktivitas seperti industri, kemudian pemukiman padat penduduk yang otomatis akan menghasilkan sampah, dan daerah yang padat juga dengan arus ini ya transportasi, sehingga memicu kontaminasi mikroplastik yang terjebak di udara gitu ya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya menegaskan bahwa upaya pengurangan sampah plastik telah dilakukan secara komprehensif dari bagian hulu hingga hilir. DLH mengatakan upaya di bagian hulu dilaksanakan melalui implementasi Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022. Peraturan ini secara tegas melarang penggunaan tas plastik sekali pakai di seluruh toko-toko modern di Kota Pahlawan. Sementara itu di bagian hilir, DLH juga mengaku telah melakukan inovasi pada proses pemusnahan sampah plastik. DLH akan menggandeng peneliti dari Institut Teknologi 10 November untuk meneliti apakah ada kandungan mikroplastik pada air hujan di Surabaya. Antisipasi memang yang harus kita kendalikan adalah penggunaan plastiknya, gitu ya. Salah satunya Bapak Wali Kota Surabaya ini sudah mengeluarkan salah satu aturan, yaitu di Perwali 16 tahun 2022 itu sudah melarang penggunaan sampah tas dari plastik sekali pakai. Selain itu, sistem pengelolaan sampah yang ada di TPA Benowo itu juga menggunakan sistem gasifikasi power plant. Ini juga menangkap flying ash maupun bottom ash-nya yang banyak kandungan mikroplastiknya itu ditangkap, sehingga yang pengelolaan itu semaksimal mungkin tidak menimbulkan mikroplastik di udara. Cemaran mikroplastik oleh peneliti Ekoton diakui berbahaya bagi manusia karena berdampak pada kesehatan tubuh, bahkan dalam kasus tertentu bisa menimbulkan penyakit kanker bagi manusia. Bagi yang beraktivitas di luar ruangan diimbau menggunakan masker filtrasi. Selain itu gunakan payung atau jas hujan untuk menghindari kontak dengan air hujan. Jangan lupa juga untuk segera mandi dan mengganti pakaian setelah tiba di rumah. Dengan begitu bisa menghilangkan partikel yang menempel pada tubuh. Misbahul Munir, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, Saudara, Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN mengungkap terdapat partikel mikroplastik pada curah hujan di Jakarta. Ditemukan rata-rata 15 partikel mikroplastik per meter persegi per hari pada sampel hujan di kawasan pesisir Jakarta. Air hujan yang identik dengan kesegaran kini menyimpan ancaman tersembunyi. Dari penelitian BRIN yang diterbitkan pada 2022 terungkap, butiran hujan di utara Jakarta mengandung mikroplastik.
Ditemukan rata-rata 15 partikel mikroplastik per meter persegi per hari pada sampel hujan di kawasan pesisir Jakarta. Partikel tak kasat mata ini berukuran mulai dari 5 mm hingga 1 nanometer atau 1/80.000 kali diameter rambut manusia. Dominasi sama bentuknya fiber atau yang memang bentuknya itu benang atau dan yang kedua adalah bentuknya fragmen atau bentuknya seperti pecahan gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut karena kami memantau selama per bulan dalam waktu 12 bulan, memang musim hujan itu cenderung mikroplastiknya lebih tinggi daripada musim kemarau. Karena apa? Karena musim hujan itu kan hujan itu kan berfungsi untuk salah satunya membersihkan yang ada di udara ya. Jadi partikulat yang ada di atmosfer itu termasuk debu, gas, termasuk dalam hal ini mikroplastik, dia akan turun lagi ke bawah. Terkait hal ini, Dinas Kesehatan DKI Jakarta turut menanggapi temuan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta yang memungkinkan berdampak pada kesehatan warga. Mikroplastik ini mungkin secara umum pada saat masuk ke dalam tubuh manusia tentu akan menimbulkan atau dibaca sebagai sebuah radikal bebas ya, yang kemudian bisa memicu secara jangka panjang, kumulatif, dan kemudian kalau dibarengi juga dengan faktor lain, misalnya aktivitas seseorang yang tidak pro terhadap kesehatan gitu ya, karena perilakunya, maka tentu adanya mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh ini bisa meningkatkan risiko penyakit tidak menular, misalnya termasuk keganasan atau kanker ya, itu yang kemudian juga perlu diantisipasi. Menurut Yuyun Ismawati, Senior Advisor Nexus 3 Foundation, organisasi nirlaba yang berfokus pada lingkungan dan kesehatan, temuan mikroplastik di atmosfer menjadi magnet bagi polutan PM2,5 dan PM10. Sifat mikroplastik yang sulit terurai dan tak kasat mata membuatnya mudah terbawa udara, air, hingga aktivitas manusia. Koktail efek dari polusi ini yang susah diformulasikan atau dipantau juga gitu ya, karena baku mutu atau environmental standards yang kita pantau biasanya hanya melihat 1-2 jenis chemical tertentu gitu ya, parameter indikatornya. Tetapi kalau sudah tercampur baur seperti ini, disebutnya koktail efek, susah mencari baku mutunya. Koktail efek merupakan interaksi toksik dari berbagai bahan kimia dalam satu campuran yang bisa lebih berbahaya daripada efek setiap bahan secara individu. Yuyun menambahkan, pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan industri plastik yang mengutamakan bahan daur ulang tinggi karena dapat meningkatkan risiko fragmentasi mikroplastik dan akumulasi zat kimia berbahaya, serta meningkatkan pemantauan kualitas udara dan air dengan standar yang lebih ketat. Di kota yang tak pernah sepi ini, plastik melayang di udara bercampur dengan polusi. Pemerintah harus cepat cari solusi, jangan tunggu warga makin terkontaminasi. Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta.